Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kesaksian yang hidup dari seorang hamba Tuhan. Saya Pendeta Derek Musa Hukubun, asli dari Maluku Tenggara, umur saya 59 tahun. Saya bersyukur kalau saya ada pada saat ini karena kemurahan Tuhan. Ya. Saya masih ingat ketika pertama kali injak di Jakarta tahun 68, karena bersama dengan orang tua, bapak saya Kenil. Dan setelah kami ada di Jakarta, kehidupan itu makin tidak baik karena waktu itu orang tua tidak punya pekerjaan. Anak-anaknya ada 10 dan saya ada nomor 9, dititipkan di beberapa keluarga, termasuk saya. 9 tahun saya tinggal dengan paman saya, seorang militer, seorang ABRI, yang didikan amat keras. Didikan yang keras itu yang membuat saya tidak terima. Dan saya berontak pada waktu itu. Dan saya ingin berkata bahwa saya harus keluar. Dan akhirnya setelah SMP saya kembali ke rumah orang tua Jakarta Pusat untuk melanjutkan studi, yaitu masuk di STM. Setelah tamat STM, disitulah kehidupan makin hancur dan makin hancur. Dunia narkoba, dunia ganja, dunia perempuan, dunia seks, semua saya jalanin. Dan memang hancur dan hancur. Sepertinya nggak ada harapan lagi. Tapi Tuhan baik, ya. Selama saya menjalani kehidupan dari kecil sampai saya besar waktu STM itu, saya tetap yang namanya gereja saya nomor satukan. Walaupun ada bolong-bolongnya, apalagi perjamuan, saya pasti menghormati yang namanya perjamuan. Ya. Kemudian ada persekutuan doa dimanapun, saya belajar untuk ikut pada waktu itu. Walaupun setelah pulang, saya berbuat lagi kesalahan dan dosa. Tapi Tuhan tetap sayang saya. Dia tetap mengasihi saya. Sampai pada tahun 87, ya, 86 masuk 87, Tuhan izinkan saya untuk masuk dalam sekolah teologi yang ada di Jogja. Memang pada waktu itu saya dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa, ya. Sehingga tahun 88 saya pulang ke Jakarta. Kemudian pertengahan tahun saya kembali lagi melanjutkan studi lagi kembali di Jogja. Sampai selesai tahun 90-an, ya. 90 itu saya kembali ke Jakarta untuk mencari pelayanan. Dan waktu itu tentu saja banyak tawaran. Ya, mungkin saya punya suara bisa nyanyi dan sebagainya. Tapi waktu itu Tuhan izinkan saya ada di Pasar Minggu. Di tahun 90, tahun Pasar Minggu ini masih daerah yang sangat seram dan seperti daerah-daerah hutan. Ya. Tapi Tuhan taruh saya di Pasar Minggu tahun 91 sampai detik ini. Dan memang bukan waktu yang mudah pada waktu itu. Saya dari satu tempat ke tempat lain, merintis dari satu keluarga yang ada di Pasar Minggu daerah Ragunan, mulai kita bina, kita mulai jangkau, akhir menjadi sebuah persekutuan, boleh bangkit. Akhirnya kami buka yang namanya sebuah gereja kecil, itu masih cabang dari pusat. Tahun 96 baru kami bisa merintis yang namanya Pos PI. Dan itu pun tidak gampang. 8 kali kami pindah di wilayah Pasar Minggu. Dari satu tempat, dari satu rumah, dari satu ruangan, bahkan pernah ibadah di sebuah dapur dari milik sebuah kantor. Dan akhirnya kami berdoa supaya Tuhan buka jalan. Karena jemaat waktu itu makin bertambah. Ya. Dan akhirnya pada tahun 2009, ya, kami memberanikan diri untuk menyewa sebuah ruko. Ya. Dan berjalannya waktu, akhirnya kami bisa menempatkan ruko ini. Dan puji Tuhan, akhirnya kami jemaat bisa beli ruko ini. Dan kami mulai renovasi dan mulai melayani Tuhan lebih serius lagi. Tentu saja bukan hal yang mudah. Ya. Hal yang sangat luar biasa. Dari tempat inilah saya mulai melihat cara Tuhan begitu luar biasa. Cara Tuhan begitu luar biasa. Dulu saya mau cepat lebih maju, nyata Tuhan ingin saya menjadi seorang hambanya dulu, ya, untuk melayani Dia. Dan puji Tuhan sampai saat ini pelayanan tetap berjalan. Tuhan berkati kita. Haleluya. Amin. Sebagaimana firman Tuhan dalam Markus pasal 9 ayat 35, barang siapa ingin menjadi terdahulu, dia harus menjadi yang terakhir. Semua orang punya cita-cita setinggi langit, tapi nyatanya kita hidup di bawah langit. Orang punya cita-cita ingin melayani para konglomerat, orang-orang yang luar biasa, yang sukses. Nyata Tuhan panggil saya untuk melayani para penjahat.
24 tahun terakhir ini saya melayani di Cipinang, khususnya di kriminal dan narkotik. Dan sampai saat ini jemaat kami yang ada pada saat ini rata-rata mereka lulusan S1 yaitu sekali masuk, S2 2 kali masuk, dan ada yang S3 bahkan S4 ya. Dan mereka yang bolak-balik, dan nyatanya Tuhan tangkap mereka dan saya bina di sini. Tentu saya bukan hal yang mudah ya. Pertama-tama jemaat kami memang risih untuk menerima mereka. Karena ketika mereka masuk pertama ada saja barang yang hilang ya. Gitar hilang, bisa apa saja hilang. Tapi lama-kelamaan jemaat bisa menerima mereka. Akhirnya justru para ex-napi ini ya, mereka boleh merasa nyaman di sini. Karena kesaksian mereka itu kalau mereka masuk gereja besar justru mereka merasa diasingkan, terasing. Ketika mereka di sini mereka merasa diterima. Dan puji Tuhan, saya membina mereka, mendidik mereka memang dengan cara saya sendiri cukup keras untuk membina mereka dengan gojlokan ya, dengan ya sesekali saya harus marah ya, karena firman Tuhan berkata rotan itu berguna. Dan puji Tuhan sampai saat ini sudah cukup ada puluhan yang mereka sudah ada bersama dengan kami di sini, yang mereka boleh bertobat dan ikut ambil bagian pelayanan baik di bidang musik, pujian ya, dan juga mereka mendekorasi setiap minggu tempat ini, mereka yang mengatur. Dan puji Tuhan sampai saat ini jemaat kami puji Tuhan boleh bertambah dan bertambah. Dan satu lagi yang luar biasa, rata-rata para mantan napi ini mereka membawa orang-orang yang gak seiman, entah teman mereka, entah itu kekasih mereka. Dan ketika kekasih atau temannya itu masuk ke sini, mereka minta bertobat. Dan mereka dibaptis, dan ada yang menikah di sini. Itu yang saya bersyukur sama sekali. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sekali lagi, kita punya cita-cita ingin lebih dan lebih. Tapi Tuhan berkata, barang siapa yang ingin menjadi terdahulu, dia harus menjadi yang terakhir. Untuk memimpin umat Tuhan, tidak bisa kita dengan kuat keperkasaan kita atau dengan kegagahan kita, tapi dengan penuh kerendahan hati. Biar Tuhan berjalan di depan kita. Sehingga kita bisa mengikuti Tuhan berjalan dengan baik. Kalau saya ada pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saya bisa pada saat ini melayani para mantan-mantan napi, tentu saja yang badan lebih besar dari saya, 2 bahkan 3-4 kali lipat, dan badan mereka cukup sterek. Dan saya puji Tuhan, saya tidak punya kekuatan secara fisik, tapi kekuatan saya adalah iman dan doa bagi mereka. Saya membimbing mereka, membina mereka, dan 1 minggu sekali saya harus ada di Cipinang. Mungkin sekarang karena lagi corona, jadi kami agak libur hanya lewat by call saja. Tapi saya bersyukur ya, sampai saat ini tempat ini tetap dipenuhi oleh jiwa-jiwa, sehingga kesaksian dari gereja yang kecil di daerah Pasar Minggu boleh menjadi berkat. Khususnya di daerah terminal sini, kami tetap menjadi berkat, dan mereka tahu ini adalah gereja. Walaupun hanya sebuah tempat biasa, tapi senantiasa orang berkata itu ada gereja. Ya, dan tidak sedikit beberapa orang dari pasar mereka bisa mampir ke sini untuk ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Dan saya bersyukur sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, yang tadi saya punya cita-cita ingin lebih dan lebih, nyata Tuhan berkata enggak. Engkau harus menjadi yang terakhir dulu. Baru nanti di surga engkau menjadi yang terdahulu. Itulah kerinduan saya. Di surga saya harus number 1. Di dunia okelah nomor yang kesekian paling belakang. Tapi di surga saya harus menjadi yang nomor 1. Kiranya saudara pun demikian. Bersama dengan saya, kita bersenang bersama dengan Tuhan. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya, Tuhan Yesus berkati kita. Amin.